Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brendo TVRI Bengkulu dengan tema Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Tentunya dengan dua narasumber yang masih membersamai kita, yaitu Pak Muhtarimin dan juga Pak Kadek. Saya ingin bertanya kepada Pak Kepsek berkaitan dengan ini kan yang sudah dilakukan sejauh ini berkenaan dengan P5 di SMP Negeri 1 Kota Bengkulu. Ini adalah salah satu event yang sudah diselenggarakan. Nah, ini kan kalau saya melihat bahwa sebelum-sebelumnya sebenarnya sudah ada event-event yang diselenggarakan di setiap sekolah gitu Pak. Nah untuk P5 yang ingin diterapkan value-nya ini, apa pembeda eventnya dengan event-event yang sebelumnya sudah pernah dilakukan Pak Kepsek? Oke, terima kasih. Jadi kalau event-event sebelumnya itu, dia itu yang sering kita gelar di sekolah itu adalah pensi atau sering disebut juga pentas seni. Nah pentas seni kita memberi kebebasan, tapi di sini anak itu dia diberi kebebasan untuk berkreativitas, kemudian menampilkan kebolehannya dengan bakat-bakat yang dimiliki. Dan itu tidak diatur, tidak ada tema. Oh, temanya gitu. Temanya. Tapi ketika kita bicara dengan gelar karya P5, itu ada fokus yang harus kita lihat di situ tentang tema apa yang kita angkat. Nah, nanti ketika tema itu yang kita angkat, anak memang diberi kebebasan asal dia masih berada dalam koridor tema yang kita lakukan tersebut. Nah, misalkan tema kebinekaan. Kebinekaan di sini temanya cukup luar biasa ini. Tetapi di sini makna yang kita ingin ambil adalah agar anak kita seusia SMP dia tahu bahwa keberagaman di Indonesia ini jangan dijadikan suatu masalah yang besar. Tapi keberagaman ini harus dikemas demikian rupa sehingga perbedaan-perbedaan muncul ini harus saling dihargai. Karena ternyata kekuatan yang muncul itu dari perbedaan yang ada. Ya, pondasi bangunan juga itu bisa kuat itu karena ada perbedaan, ada semen, ada pasir, ada batu yang dikemas demikian rupa menyatu dan mereka saling menguatkan dan muncul kekuatan. Jadi dia satu bahan jadi, iya kalau kata bahan dan dia tidak ada yang ego. Kata pasir ini kalau nggak ada saya pokoknya saya yang nggak bisa, harus bersama-sama, semuanya saling menguatkan. Nah disinilah makna yang harus diambil. Jadi ketika kita angkat tema keberagaman, maka siswa itu harus memahami bahwa negara kita ini kaya, banyak suku bangsa, banyak adat istiadat yang harus dihargai. Jadi ketika melihat dia tidak sama dengan dirinya, ya, dia memiliki hanya satu, ternyata di luar sana ribuan yang harus dia pahami, ribuan yang harus dia hargai, ribuan yang harus dia pelajari. Itu baru satu nilai ya Pak? Baru satu nilai yang kita angkat, banyak hal, termasuk perbedaan bahasa, perbedaan makanan, dan sebagainya. Maksudnya besar sekali dampak dan juga harapan ke depan dari penerapan P5 Iya, tujuannya agar kita sesama anak bangsa ini itu saling menghargai, saling memahami perbedaan-perbedaan yang muncul, kemudian saling mensupport gitu. Ya, termasuk dari segi ibadah. Ibadah jangan sampai ada gangguan ketika ada yang melaksanakan aktivitas ibadah agama ini ya harus mendukung. Oke. Terima kasih Pak Kepsek. Saya ingin ke Pak Kadek selaku orang tua siswa. Walaupun sejauh ini antara terasa ataupun tidak terasa secara langsung ini Pak Kadek. Seperti apa perubahan perilaku dari anak murid di sini Bapak? Mungkin anak Bapak selaku peserta didik dalam hal ini. Ketika diterapkan P5 ini di sekolah dan juga didampingi oleh orang tua ketika pulang dari sekolah. Seperti apa dampak langsung dari perilaku dari anak sendiri Bapak? Ya, untuk dampaknya mungkin sudah terlihat. Jadi pada waktu di rumah yang di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa anak ini menjadi lebih bijak, ya, termasuk dengan dia punya saudara, adik-adik ini dia lebih mempunyai rasa istilahnya pengertian dengan adiknya, ya, karena di sekolah pun ditekankan terkait kebebasan, namun dia disesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Karena saya juga menyontohkan sendiri, termasuk saya hadir di sini sudah menggunakan kebek pala ini kan khas
Bengkulu nih, Mas. Pada waktu saya tugas di Sulawesi Selatan di Makassar, ya saya pakai KAS Makassar, ya seperti itu. Jadi terkait perbedaan-perbedaan tersebut apa yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi memang bukan dijadikan suatu permasalahan, bukan dijadikan suatu pembedaan atau pengelompokan nanti, bukan. Jadi keragaman itu bisa dijadikan sesuatu hal yang mempersatukan kita, karena itulah Indonesia dulu merdeka bisa sebesar ini. Itu yang saya selalu tanamkan pada anak saya pada waktu di rumah. Saya berikan pemahaman terkait yang disampaikan oleh dari sekolah, yang memang dulu kita hanya mungkin suatu saya zaman sekolah pentas seni, Mas, ya, juga pensi dulu kan, pentas seni itu aja Bebas-bebasnya ya. itu bebas, mau musik rock boleh, mau musik metal boleh kan. Nah, tapi tidak ada tema yang mungkin bisa melekatkan kepribadian anak tersebut. Jadi terkait mungkin yang disampaikan Pak Sekolah tadi bahwa anak ini juga bebas namun tetap ada temanya. Ya tema inilah Ada bingkainya gitu ya. betul, dan tema inilah biar tetap dia bawa terus sampai nanti dia naik kelas 8, 9 terkait Pancasila ini jangan sampai hilang. Karena kalau sudah hilang nanti SMA ya, karena mohon maaf mungkin ada di beberapa sekolah yang kebetulan saya juga Kapolsek Gading Cepaka, Pak, ada beberapa sekolah di sana yang mungkin yang kami terima laporan terkait mungkin permasalahan anak dengan dengan anak lain, itu kan salah satu pemicunya karena memang kurang saling menghargai, kemudian sudah mulainya emosi diri untuk menunjukkan jati diri anak-anak sekarang. Itulah dengan P5 itulah ditunjukkan sekarang jati diri. Kayak misalnya di sekolah mungkin ada OSIS, ada pramuka, mungkin di lingkup kelas tuh ada ketua kelas, ada pengurus kelas. Itulah yang ditonjolkan bahwa anak-anak ini bisa istilahnya berdemokrasi maupun tenggang rasa antara teman sekelasnya. Itu yang memang harus ditanamkan, karena jangan sampai ke depan yang mungkin cita-citanya menjadi generasi emas ini akan mungkin tidak bisa tercapai menurut saya, karena sudah mulai paham-paham maupun situasi yang mungkin teknologi sekarang yang sampaikan tadi gampang mudah diakses, itu yang akan tidak ada benteng yang membentengkan anak kita ini. Yang benteng itulah tadi Pancasila, itulah kuncinya salah satunya. Ya, karena memang generasi-generasi sebelumnya ketika memang nilai-nilai ini tidak coba diterapkan dari sedini mungkin dari masa sekolah, perbedaan itu dianggap sebagai sebuah masalah. Betul. Berbeda artinya bermusuhan ya Bapak. Betul. Sehingga ini terbawa-bawa sampai ke generasi berikutnya, gitu ya. dia dewasa lagi akan berpikiran seperti itu nanti. Itu terus ya Pak. Siap. tidak berhenti-henti gitu ya. Betul. Jika tidak dipupuk memang dari sedini mungkin. Betul. Oke, saya ingin ke Bapak Kepsek lagi Pak. Berkaitan dengan karena orang tua di sini perannya sangat penting untuk kesuksesannya, seperti apa bentuk sosialisasi gitu ya yang sudah dilaksanakan oleh SMP Negeri 1 Kota Bengkulu secara spesifik itu, karena ketika orang tua tidak punya pemahaman yang sama, tidak punya pandangan dan orientasi yang sama terhadap pembelajaran Pancasila ini, tentunya juga tidak akan terlaksana dengan baik. Sosialisasi seperti apa sejauh ini Bapak? Oke, terima kasih. Jadi di SMP Negeri 1 itu memang di awal tahun pelajaran kita sudah membentuk forum kelas. Jadi forum orang tua di kelas masing-masing. Nah, sehingga di situ ada kepengurusan forum yang dibentuk oleh anggota yang ada di kelas tersebut. Dan ini pemilihannya itu diawali dengan contoh yang baik oleh orang tua, itu demokrasi mereka itu. Nah, ini yang nanti setelah itu kita wadah itu yang kita kemas demikian rupa sebagai alat untuk berkoordinasi, berkomunikasi. Jadi apapun gerakan-gerakan yang ada di sekolah, misalkan apapun yang harus disikapi oleh orang tua, itu dalam hitungan menit itu sudah sampai, karena kita aktif itu wali kelas itu dia masuk grup orang tua dalam kelasnya itu. Jadi memudahkan koordinasi. Jadi ya perlu, misalkan perlu rapat besok, kita tidak lagi sekarang pakai kertas surat secara disampaikan dengan anak, lalu anak menyampaikan orang tua gitu. Tidak lagi. Baru datang. Nah, sekarang seperti itu. Dan bisa kontak-kontakan dengan wali kelas, dengan pengelola pendidikan yang ada di sekolah, termasuk para wakil, para guru BK, segala macam, silakan. Jadi kita memang aktif memberdayakan, artinya peran orang tua itu memang harus menyatu dengan peran sekolah. Baik. Kenapa? Karena yang kita bina ini adalah generasi ke depan. Ya.
yang harus kita sama persepsinya, sama dalam menyikapinya. Ya, Pak Kepsek, semakin menarik, kita akan bahas tuntas karena ini sebenarnya faktor yang paling penting karena kalau hanya pihak sekolah yang menyadari gentingnya P5 ini untuk diterapkan, tentunya tidak akan berjalan dengan baik tanpa peran serta dari orang tua secara berkelanjutan. Pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana, tetap di Brendo.